Karena di hidupnya sekarang lu pengen kabur gitu, kaburnya bukan dalam artian lari ya, tapi pengen nyoba hidup baru aja gitu tanpa ekspektasi orang-orang tahu. Kayak misalnya gua, kalau misalnya ada kesempatan gue pengen banget pergi ke tempat yang orang tuh gak ada yang kenal gue mulai hidup baru lagi, nggak ada yang ekspektasiin ke gue untuk jadi apa, untuk harus kayak gimana, bisa jadi diri gue sendiri aja gitu. Yang harus pulang kalau misalnya lebaran ya setahun sekali aja gitu, dengerin omongan-omongan saudara. Lu pikiran kayak gitu gak sih? Pernah sih Pak, gue kepikiran kayak gitu ya. Kan di titik suasana yang gue dapet setiap harinya tuh bener-bener sesuntuk itu Pak, serumit itu gitu. Buat gue sendiri ya, mungkin buat orang-orang ya udahlah gitu, tapi buat diri gue sendiri, ke lingkungan gue itu sangat-sangat udah butek banget bisa dibilang tuh. Sehingga gue pengen ketemu momen dimana gue dapet lingkungan baru Pak, yang situ bisa lebih hidup. Ternyata pas gue dapetin itu di lingkungan baru, beneran jadi hidup lagi Pak. Serius Pak? Serius. Gue beneran ngerasa hidup lagi, ngerasa gue punya semangat lagi, punya harapan lagi segala macamnya, karena cuman merubah dari titik satu ke titik yang lain gitu Pak. Lingkungan yang satu ke lingkungan yang lain gitu. Sengaruh itu gue pernah ngerasain titik itu. Kapan Pak? Gue ngerasain itu tuh pas SMA Pak. Pas SMA. Gue pas SMA masih titik itu ya. Nah terus di kuliah pun juga sempat pernah ngerasain di titik itu juga gitu. Dan emang sangat ngaruh sih Pak, lingkungan gitu dan circle gitu di suatu lingkungan tersebut itu juga sangat berpengaruh sama gue gitu Pak. By the way, ini boleh disebutin nggak nih universitas lo? Apa tetap masih? Nggak usah. Emang circle dari minus kayak gimana sampai ke plus kayak gimana Pak? Bagi gua circle yang minus itu udah menuntut lu untuk terus berkembang gitu Pak. Jadi jatuhnya circle lu tuh hanya mengurung lu, yang dimana tuh lu nggak bisa explore potensial lu gitu. Jadi lu bayangin burung yang terus dikurung gitu, mungkin dia akan jenuh juga tuh, mungkin dia akan bosan juga gitu, bisa jadi mati lama-kelamaan tuh burung. Jadi kalau misalkan dia dilepas gitu, nemu suasana yang baru, lebih bisa untuk analis potensialnya dia, lebih jauh lagi mungkin dia terbang Pak. Bagus banget ya. Gue jadi kepikiran sesuatu Pak, tapi masih rumit banget. Coba gue ngomongin pelan-pelan ya. Kalau misalnya konsepnya kayak gitu, berarti menurut lu gimana untuk motivator yang kayak misalnya lu masuk ke suatu tempat yang untuk lu sesuatu biar jadi gede, atau lu cari jalan lu sendiri untuk lu bisa gede dengan cara lu sendiri. Itu kan susah banget ya Pak, apalagi di Indonesia, apalagi yang misalnya terkhusus ke gue secara personal yang gue rasain. Lu nggak bisa tuh bahagia dengan cara lu sendiri Pak. Lu cuma bisa bahagia dengan cara orang lain Pak. Dan gimana caranya? Menurut lu lebih akan berkembang mana tuh? Lu dituntut untuk berkembang, apa tuh akan berkembang dengan pilihan lu gitu. Karena dengan berkembang dengan pilihan lu bisa jadi nggak berkembang kan kalau misalnya emang lu orangnya statis gitu. Atau ada konsep lain yang bisa masuk intercept ke situ. Menurut lu gimana? Kalau jadi gue ngeliat ada dua tipe orang Pak. Ketika orang itu dicemplungin di suatu lingkungan yang memaksa dia buat berkembang, itu bisa berhasil Pak. Karena apa? Karena adaptasinya dia jago. Adaptasinya dia jago, terus kemampuan dia, ilmunya dia cepat menyerap dari lingkungan itu gitu ya. Tapi ada juga orang yang ketika dicemplungin, dipaksa berkembang, malah nggak berkembang Pak. Karena apa? Karena misalkan dia udah takut duluan gitu, udah minder duluan, insecure duluan gitu. Nah, gue ngeliat dua hal itu tuh perbedaan antara growth mindset sama fixed mindset Pak. Dari situ lagi berarti. Growth mindset itu ketika lu dicemplungin ke lingkungan yang memaksa lu berkembang, dia berkembang Pak. Gitu. Dia nuntut lu untuk coba improve segala macam, lu dikasih kritikan untuk lu terus improve gitu ya. Bisa tuh dia berkembang Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan yang fixed mindset, dia dikritik untuk membuat semakin bagus, udah nyerah deh, udah gak kuat tuh sama kritikan itu. Tapi ada juga orang yang ketika tipe orang yang lainnya, ketika dia memilih jalan sendiri untuk berkembang, bisa berhasil juga. Karena apa? Karena dia terus berpikir, mengembangkan inovasi, apa yang perlu dicari lagi segala macam. Baik lagi tuh growth mindset lagi.
Jadi kalau misalnya yang lu bilang statis itu bisa juga orang itu gagal dari pihaknya sendiri karena apa? Karena fix mindset itu gitu. Dia nggak coba untuk nemu inovasi lain gitu, nggak coba untuk terus mau berkembang lagi gitu, nggak coba untuk nyari tahu lagi. Sehingga apa ya udahlah dia nerima hidup pak. Di situ-situ aja kan. Jadi gua ngerasa di lingkungan manapun gitu growth mindset tuh yang paling utama sih pak. Untuk kalau misalnya kita mau berkembang ya gitu. Gitu. Berarti kayak misalnya perumpamaan, bisa nggak gue bilang untuk masuk ke sirkus nggak semua binatang gitu. Benar. Emang ada binatang yang perlu, emang harus bagus kalau misalnya dilatih, ada yang emang harus di luar aja gitu ya. Itu jadi gimana caranya buat nemuin lingkungan atau pilihan yang bisa membuat kita lebih berkembang pak. Tujuannya itu ya, mungkin ketika ikan tuh dikasih ke sirkus gitu ya, ikan yang nggak bisa dilatih gitu, ikan cupang misalnya, nggak bisa dilatih. Bener, endok doang paling. Iya. Nggak cocok kan di sirkus, tapi bisa jadi dia cocok di turnamen tentang keindahan cupang itu pak. Itu turnamen tentang adu keindahan dari cupang itu, adu mekar gitu, kayak gitu pak. Gue punya 2 pertanyaan pak. Bener-bener yang pertama, gue kan kenal lu sebagai orang yang masih muda tapi pengalaman lu udah banyak ya. Sampai lu bisa bilang banyak kayak gitu, pasti lu lihat banyak banget fenomena pak. Ada nggak contoh pak? Contoh orang yang di 4 kuadran itu yang emang harus kecemplung dan dipaksa untuk berkembang, dia berkembang. Ada orang yang dipaksa kecemplung, disuruh berkembang, dia fixed mindset nggak bisa berkembang. Ada nggak orang yang punya pilihan sendiri berkembang, ada orang yang pilihan sendiri nggak berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, ntar dulu lupa, lanjut pak. Dulu deh. Ada sih pak, gue ngeliat sendiri ya. Kayak misalkan nih, ada orang yang dituntut orang tuanya itu untuk bagus di akademik, padahal dia nggak passion di situ gitu, dia nggak bisa berkembang di situ. Hasil apa? Nilainya jelek, hampir DO karena telat lulus. Tapi ketika dia dikasih pilihan untuk dia berkembang sendiri dengan memilih passion yang disuka, wah gila pak, loncatannya drastis banget pak. Melesat banget. Masya Allah. Jadi menurut gua pasti ada aja pak orang yang kayak gitu ya. Jadi gimana caranya lu sebagai orang tua anak satu bisa ngelihat potensi dari anak lu misalkan, nggak dipaksain tuh anak lu buat yang lu pengenin gitu ya, tapi lu coba lihat potensinya gimana sih sebenarnya anak gitu. Gitu kalau menurut gue. Jadi di 4 bulan itu masih ada aja pak orang-orang yang tumbuh. Ada juga orang yang sekali dicemplungin terus dia berkembang, ada juga pak gitu. Terus ada juga yang dicemplungin tapi dia fix mindset, ada juga. Misalkan ya di organisasi dia daftar nih, terus dilihat kayaknya dia bisa berkembang nih di divisi ini misalkan. Karena si pimpinannya nih melihat ada potensi nih yang harusnya dia bisa untuk accelerate gitu potensinya. Tapi nyatanya enggak pak, dia malah minder, dia malah insecure sama yang lainnya gitu. Hasil apa? Udah dia ngilang pak. Kan makanya ada seringan orang di organisasi ngilang kan. Karena mungkin dia nggak ditempatin di tempat yang harusnya dia bisa berkembang gitu. Jadi cuma salah melihat aja gitu. Nah butuh namanya asesmen juga kan. Makanya di organisasi itu butuh ada monitoring evaluasi gitu, di Monef gitu, buat asesmen lagi cocok apa enggak sih gitu. Gitu sih pak. Sebenarnya itu bagus tuh Monef ya, bukan cuma buat ngejudge lu bisa apa enggak, tapi lebih dari itu ya, lu cocok apa enggak gitu. Kalau nggak cocok dipaksain, kasihan orangnya. Ngilang pak. Ngilang. Padahal dia bukan ninja, tapi manusia. Bener. Yang ada kemampuan ninja. Bener. Lu pernah nggak pak berdoa supaya masuk akademi ninja? Gue pernah pak, dulu kelas 5 SD. Kenapa gitu? Tapi Allah ngabulin loh pak. Oh, masuk ninjutsu kan gua. Iya. Belajar apa lu di sana? Belajar apa di sana? Aduh, yang lempeng aja ya. Ya bela diri pada umumnya aja pak. Tapi itu pengalaman gua. Ketika lu nggak ada paksaan, tapi ada modul untuk lu tumbuh, itu membuat gua ngerasa gua lebih hidup pak. Jadi kayak gini perbedaannya. Dari beberapa martial art yang gue ikutin, kita ambil contoh aja taekwondo atau silat dengan ninjutsu yang gue ikutin. Goalsnya beda nih. Kayak silat, taekwondo itu martial art yang lu punya goal untuk mencapai jenjang tertentu. Dibuktikan atau diimplementasikan dengan apa? Dengan adanya sabuk. Ada ujiannya, ada goal tertentu gitu. Tapi
kalau misalnya ini gitu, gue gak ngerti ya, mudah-mudahan sih gue bukan termasuk orang yang emang males ya, tapi gue mengasosiasikan diri gue sebagai orang yang emang gak mau diatur aja. Gue kira lebih konsisten di ninjutsu, karena goalsnya itu adalah praktikal, street fighting ya, tujuannya itu gitu. Jadi yang dilatih gak berdasarkan sabuk pak, yang dilatih adalah muscle memory lo, melakukan gerakan-gerakan yang efektif itu. Walaupun gerakan-gerakannya itu aja gitu, tapi karena gak ada tuntutan berlebih, goalsnya cuma lo bisa praktikal, karena lebih sering untuk tandingan kan di situ. Nah, gue lebih nyaman tuh. Jadi kayak boxing kali ya, Pak? Iya, Boxing nggak ada tuh. nggak ada. Benar. Mungkin juga kayak martial art gitu, yang nggak ada ikutan gitu. Nah, gue nggak ngerti ya. Mungkin buat yang nonton ini juga, gue pengen ngasih semangat aja sih mungkin. Karena gue ngerasain banget Pak, ketika gue nggak achieve di suatu tempat, itu pasti ada judgement tertentu ya. Lu lemah lah, lu nggak bersyukur lah, manja lah, ngomong. Tapi sebenarnya enggak. Jadi misalnya lu ngerasain kayak gitu, mungkin kita cuma salah tempat aja. Makanya di awal pertanyaan gue, lu pengen nggak sih kayak gitu? Karena gue nanya ke istri gue aja kayak, bukan masalah bersyukur ya, tapi perbandingannya lah banyakan gue apa enggak gitu. Banyakan apa? Lalu apa enggak gitu. Gue pengen ngetes skor gue bisa kerja apa enggak gitu. Ternyata emang gue bisa kerja, ada kerjaan yang gue ngerasa nyaman dan gue achieve di situ. Iya, lu alis potensial banget kan di situ. Iya, accelerate banget. Dan gue dihargain Pak di situ. Kayak SOP yang gue buat dipakai, ide-ide gue dipakai. Nah, sedangkan di tempat yang lain minim banget gitu. Jadi mungkin buat temen-temen yang emang ngerasa nggak bisa kerja, sebenarnya bukan nggak bisa kerja ya gue. Tapi karena tempatnya aja mungkin yang kurang tepat gitu. Setuju Pak. Nah, jadi jangan ngerasa kalian nggak bisa berkembang, kalian punya fixed mindset gitu. Mungkin lingkungan kalian aja yang buat kalian nggak punya growth mindset. Menurut lu bisa nggak orang yang awalnya punya growth mindset ada di lingkungan yang nggak bisa apa-apa nih, nggak bisa, akhirnya ikut, akhirnya growth mindset itu ketutup pelan-pelan gitu. Menurut lu gimana? Ada Pak, ada banget sih menurut gue. Jadi dia ngikutin flow aja kan gitu. Ada Pak. Kalau misalkan dia hidup di birokrasi yang sangat ketat aturannya Pak, udah nggak bisa apa-apa lagi tuh dia. Berbuat apa nggak boleh, berbuat apa nggak dipakai segala macam. Hasilnya udah dia menjalanin aja gitu. Nah mungkin ya kalau misalnya ada orang di situasi kayak gitu, dia mungkin cari pelampiasan lain Pak, bikin karya lain di luar dari pekerjaan utamanya, misalnya bikin bisnis gitu, bikin apa gitu, karena otaknya itu terus untuk berkembang gitu Pak, untuk nyari terus inovasinya gitu. Kalau menurut gue gitu sih Pak. Nah gue punya 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama adalah, ini kan dilema besar banget ya, lu milih apa yang lu seneng sampai akhirnya lu nyerah ikut lu, atau ikut lu aja ya Pak. Kayak misal gini, misal orang yang jiwanya tuh artis atau pengusaha yang pikirannya tuh ngedrive dia untuk menciptakan sesuatu baru, efisiensi, optimalisasi, dia harus mengejar itu tapi income-nya lama dan harus menahan banyak hujatan karena dia nggak terlalu survive mungkin di mata orang dari segi income. Atau dengan cara lu kedua gitu, karena untuk menjalani 2 hal itu juga berat banget ya Mak. Harusnya ikut di aturan yang ketat tapi lu nyari sampingan lagi. Sedangkan menurut banyak pengusaha sukses bilang, lu nggak bisa tuh fokus di 2 kaki, lu harus fokus satunya. Itu nggak optimal. Atau emang ngubur cita-cita itu aja, ngubur apa yang jadi panggilan alam lu gitu, itu sesuatu emang yang orang persepsikan itu baik buat lu gitu. Dari 3 pilihan itu menurut lu gimana Pak? Kalau gue Pak, kalau gue dalam prinsip gue yang gue alami, yang terpenting adalah lu harus netapin dulu standar basic needs-nya lu terpenuhi. Ya misalkan makan lu, tempat tinggal lu, terus kebutuhan sekunder lu yang lain gitu ya. Nongkrong misalkan kan itu kebutuhan sekunder gitu. Segala macamnya itu terpenuhi, barulah lu ngikutin apa yang lu senangi. Gitu. Ketika basicnya ini udah dapet, baru menurut gua untuk ngejalanin long term game sebagai apa yang lu senangi tadi, menurut gua itu yang gua pilih Pak. Karena hidup tuh long term game, dan ketika game yang lu mainin itu ternyata di momen tertentu itu berhasil, itu bakal lebih meledak dibandingkan yang dia mengekang di aturan gitu, terus misalkan stabil gitu, itu bisa kalah Pak secara long term game gitu. Tapi basic needs-nya tuh harus dipenuhi dulu, karena kalau misalkan lu mau berkarya, mau berbisnis gitu ya, basic needs lu nggak dipenuhin, kacau pikiran Pak. Gitu. Kayak misalnya sama guru gitu di Indonesia
yang kita lihat berita-berita banyak tuh belum sejahtera, urusan basic needs-nya belum terpenuhi, jadi ngajarnya ngaco Pak. Ngajarnya tuh nggak sepenuh hati gitu, karena itu tadi basic needs-nya belum Pak. Padahal mungkin ngajar salah satu yang dia senangi gitu. Nah, hasil apa dia mungkin nyari yang lain gitu, nyari sampingan dengan yang lain gitu. Itu namanya. Ya jadi nggak optimal di dua-duanya. Nah, lu punya pesan nggak atau saran gitu buat orang-orang yang sekarang misalnya lagi bingung, lulusan baru lah, fresh graduate, gue harus coba jajal apa yang gue pengenin dulu, atau gue langsung kerja aja kayak orang pada umumnya tapi sebenarnya nggak suka amat untuk mengambil basic need, atau misalnya dikategorikan lagi deh orang yang udah terpenuhi basic need, misalnya dari orang tuanya minimal dia harus apa, dan orang yang emang gak ada pilihan dia harus apa. Gimana lo ngasih saran atau pesan gitu ke orang-orang yang lagi ada di dilema itu? Kalau buat gue, buat di fresh graduate, kalau misalkan dia dari keluarga yang tidak berprivilege banget gitu, itu menurut gue kerja dulu Pak. Dia yang penting terpenuhi basic needs-nya dulu, sambil coba berpikir yang dia senangi gitu, entah itu freelance gitu, entah itu content creator, entah itu buat bisnis dari nol gitu. Yang penting adalah dia coba buat terpenuhi basic needs-nya dulu, karena dia menyadari dia bukan dari keluarga yang berprivilege gitu Pak. Kalau menurut gue kayak gitu. Baru nanti ketika sering berjalan waktu, apa yang samping itu dia usahakan udah mulai naik, udah bisa basic needs-nya dia terpenuhi, boleh lah dia keluar gitu, kalau misalkan emang dia suka sama lingkungannya. Dan itulah yang ngebuktiin kita tough apa enggak terhadap hidup Pak. Karena kerasnya hidup tuh memang kayak gitu Pak. Kalau kita bayangin dulu orang-orang tua kita kayaknya lebih tough lagi tuh, lebih gila lagi gitu, apalagi pas zamannya era Soekarno gitu, yang dipenuhi dengan penjajahan segala macam, lebih tough lagi Pak jalan hidup gitu. Sekarang eranya itu kita hidup di era yang serba berteknologi, jadi sangat banyak saingannya, sangat banyak lingkungan yang mungkin tidak nyaman. Itu eranya untuk kita tough itu mentalnya. Nah, untuk orang yang punya privilege gimana? Langsung lakuin apa yang lu senangin, lu yakinin itu bakal jadi sesuatu gitu. Karena udah enak, biasanya udah terpenuhi gitu. Lu langsung aja lu lakuin apa yang lu senangin dan lu percaya itu berhasil, bisa tuh jadi besar Pak. Menurut gua. Oke, berarti coba gue respon dulu deh yang pertama ya. Berarti gue responnya di setiap era pasti punya tantangan, tapi dari tantangan itu juga pasti ada peluang juga kan. Jadi menurut gue, buat orang yang misalnya lagi bingung, jangan menyerah ya, karena emang di setiap zaman punya tantangan. Kayak misalnya zaman Soekarno, tantangannya apa aja, peluangnya adalah lu bisa jadi orang hebat di antara orang-orang yang terjajah. Yang kedua, di era sekarang teknologi, jangan fokus ke seberapa banyak saingan lu, tapi fokus ke apa yang bisa lu perbuat dengan teknologi itu gitu. Kayak misalnya AI, jangan pernah takut ya bisa menggantikan posisi kerjaan lu sekarang, tapi lu cari gimana caranya kerjaan lu bisa efisien dengan adanya AI. Itu buat misalnya kayak lu bingung gitu, sampai sekarang udah ngerasa itu. Dan yang kedua adalah kapan, ini jadi pertanyaan Pak yang kedua, di orang yang privilege nih, atau yang enggak deh, kapan lu tahu lu harus berhenti Pak dari apa yang lu yakinin? Dia orang yang gak berprivilege. Dua-duanya ya. Berhenti apa nih? Berhenti dari apa yang lu yakinin. Misalnya case-nya pekerja dan juga usaha. Kapan lu berhenti usaha lu dan lanjutkan kerjaan lu yang normal? Kapan lu memutuskan untuk berhenti kerja walaupun usaha lu belum maju? Itu yang pertama. Yang kedua yang privilege, ya kapan lu harus berhenti? Jangan sampai uang lu habis sebelum usaha lu tuh benar-benar bangkrut gitu. Berhenti menurut tuh ketika lu sama sekali nggak ada hal yang bisa diupayakan lagi Pak. Di bisnis lu udah coba berbagai cara ya, marketingnya apapun gitu, terus produk lu udah disempurnakan tapi ternyata nggak diterima sama market gitu. Nah terus modal lu juga udah habis, udah berhenti Pak gitu. Mungkin ada yang salah gitu, ada yang salah dengan kita yang ngejalanin usahanya itu, nggak belajar dari orang-orang yang udah lebih pengalaman kenapa bisa gagal gitu. Terus kalau misalnya di pekerjaan, berhenti ketika hal-hal kewajiban lu udah diganggu Pak gitu. Contohnya apa misalkan ya, sholat gitu, makanya kewajiban lu untuk istirahat, untuk bertemu sama orang-orang yang lu sayangi gitu,
modal campur gitu. Itu berlaku buat privilege dan unprivileged gitu Pak. Keren banget ya, keren banget sih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.